Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Trotoar TV. Oke teman-teman, kali ini Bunga Trotoar TV mau bahas kolam terpal ikan koi ya. Jadi kali ini Bunga Trotoar TV mau membagikan konsep kolam terpalnya yang murah meriah ya, buat pemula. Jadi buat penghobi koi yang ingin mulai dari mana dan bagaimana, mari kita bahas ya tentang kolam terpal ikan koinya. Jadi ini murah meriah lah buat teman-teman pemula. Bunga Trotoar TV bisa sharing tentang ikan koinya ya. Oke, kali ini langsung aja ya bahasnya ya. Jadi fungsi dari kolam terpal ini biasanya tidak adanya mungkin tempat yang besar untuk budidaya ikan koi, akhirnya ya bisa memilih kolam terpal ini sebagai salah satunya. Oke, langsung aja ya. Ini saya kupas, soalnya banyak teman-teman subscriber bertanya, kolam terpalnya tolong dibahas dong, biar tahu nih dari mana, harus beli apa aja, terus harganya berapa. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja saya review ya. Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke, dari ini tuh saya pakai terpalnya ukuran 3:1. Terpalnya ukuran 3:1 dan tingginya ini 60 cm. Saya isi airnya 50 cm. Ketinggian airnya 50 cm. Nah, ikan saya ini sehat-sehat ya teman-teman. Jadi saya pertama yang saya siapin, pertama saya beli terpalnya itu udah kotak, cari aja di toko-toko online shop itu udah ngejual. Budget itu paling antara 100 sampai 150 ribu. Udah dapat. Pertama itu beli terpalnya. Kedua, teman-teman bisa membuat rangkanya. Ini rangkanya. Rangkanya saya pakai rusuk. Saya buat rangkanya. Paling budgetnya nggak mahal juga. Pakai rusuk, rangkanya bisa juga pakai besi atau paralon. Tapi buat dianjurin lebih rusuk lah, lebih kuat ya. Nah, yang selanjutnya saya pakai pompa. Pompanya saya pakai 2, buat yang kiri sama yang kanan sebelah sana. Ntar kita bahas yang sebelah sananya. Oke. Nah, ini udah pertama terpal, kedua kita bikin rangkaiannya. Nah, nextnya saya pakai buat filter chambernya, saya pakai tong. Oke, coba lihat deh. Nah, ini saya memakai 2 tong ya. Tong pertama media filter mekanik ini. Cuman isinya busa atau yang cuman busa, jaring nelayan. Nah, di ini juga ada outputnya. Saya memakai sistem filter Vortex ya, yang jadi airnya tuh naik biasa, turun ke bawah pakai sekatan. Next gitu selanjutnya. Nah, ini tempat pembuangannya ya. Nah, yang kedua ini filter biologinya. Ini saya isi batu apung aja. Batu apung sama pakai bunga-bunga itu. Daun-daun bunga apu namanya. Sama juga pakai sistem Vortex dari filter chamber pertama turun ke chamber kedua atau filter biologinya. Masuk sini ada outputnya, langsung buang, pembuangannya langsung ke kolam utama. Coba dicek tuh, pembuangan utama. Tuh, ikannya sehat-sehat teman-teman, nggak repot. Oh iya nih teman-teman. Nah, buat tutorial pembuatan filternya, next saya bikinin ya. Ini udah
Ini udah ada, saya mau bikinin. Tapi buat ntar tutorialnya, buat video selanjutnya saya bikinin tutorial buat filternya yang bagus, yang gimana. Dan satu lagi saya pakai itu. Coba cek ke sana ya. Nah, ini buat mesin keduanya, pompanya. Masuk ke itu, masuk ke filter, cuman satu filter itu mah. Yang buat tongnya itu cuman mekanis. Kalau buat biologisnya saya bikin kayak buat air mancurnya, air terjunnya. Ini pakai daun apu sama sirih gading. Oke, poinnya sih lebih banyak porsi dari filter biologi ya, agar berjalan ekosistem di kolamnya biar cepat. Nah, setelah itu jangan lupa pakai skimmer. Ini buat penyedotan di atasnya. Kalau yang mesin itu saya buat penyedotan dari bawah. Nah, buat yang penyedotan dari atasnya saya pakai skimmer. Ini letaknya tuh ada di atas. Ini belum nggak saya pasang aja. Nah, gimana cara membuat skimmer? Lihat aja di video bunga trotoar sebelumnya ya. Itu ada saya bikinin skimmer yang bisa berputar. Itu. Dan selanjutnya kurang lebih. Nah, ya ini kan kebetulan kolam terpal di saya tuh outdoor. Coba di atas. Jadi kolamnya di luar. Jadi kadang masuk air hujan gitu. Pertama sih saya pakai dulu waktu pertama-tama awal membuat ini, saya pakai atasnya saya pakai plastik aja. Saya pakai plastik agar hujan nggak masuk, itu lebih bagus. Kalau bisa atasnya dikasih plastik atau atap tapi yang bening. Kenapa yang bening? Soalnya itu biar supaya masuk sinar matahari. Itu penting banget ya, sinar matahari itu harus terkena kolam kita. Kenapa? Itu soalnya kalau ikan nggak terkena paparan sinar matahari, biasanya banyak terjadi aja banyak ikannya tuh ada aja penyakitnya kayak jamur lah segala macam. Jadi makanya penting sekali terkena paparan sinar matahari. Makanya ikannya sehat-sehat. Coba dilihat lagi tuh. Dan airnya bening banget. Tuh guys, ikannya bulky-bulky, sehat-sehat, airnya bening. Tuh, luar biasa kan? Oke teman-teman, ada lagi nih referensi buat teman-teman ya. Saya juga pakai aksesoris lampu untuk kolam ikan koi-nya. Bisa dilihat deh. Oh iya, teman-teman, ini maaf ya, lampunya mati, jadi nggak nyala ya. Ini lampunya kebetulan mati. Tapi ini salah satu referensi ya untuk kolam ikan koi kita. Ini lucu banget. Ini tuh menambah nuansa natural buat teman-teman penghobi koi. Tuh lucu banget. Oh iya, next buat kedepannya akan banyak teman-teman nanya, Kak itu kok lampunya lucu banget, di order nggak ya? Insya Allah kedepannya saya akan Bunga Trotoar TV mau produksi lampu untuk menambah suasana natural untuk kolam koi kita, pelengkapnya. Ntar saya bikinin lah ya. Ntar insya Allah mau produksi juga. Ntar saya tinggalin nomor Bunga Trotoar TV di kolom komentar buat tanya-tanya. Ntar siap order lah Bunga Trotoar TV. Lucu modelnya. Ini buat teman penghobi koi pas banget. Dijamin ya keren ya, makin nuansa natural dapat. Saya rasa sih kayaknya simple aja gitu.
kalau membuat kolam terpal ya. Pertama sih nggak harus mengeluarkan banyak biaya untuk menikmati keindahan ikan koi itu sendiri. Jadi simpel dah itulah. Oh ya, pertama awal saya membuat kolam terpal ini mungkin karena outdoor itu ya. Pertama airnya hijau. Itu karena apa? Karena sistem filter saya belum matur. Tapi seiring waktu, karena langsung terkena paparan sinar matahari, akhirnya si filter itu bekerja 3 kali lebih bekerja dan akhirnya bening juga. Tapi kalau teman-teman mau langsung instan, mau airnya berlangsung bening, pakai ini aja, lampu UV. Jadi di filternya ntar ditaruh, misalnya pakai 3 tong atau 2 tong. 1 tongnya pakai buat mekanis ditumpuk sama biologi, nah tong keduanya dikasih UV aja. Itu insya Allah bakal bening deh. Tapi kalau saya pakainya natural aja ya. Sampai sekarang ya gitu, cepet lah. Nah teman-teman, banyak juga yang bertanya, Kak, kok kenapa sih ikan saya pada diam di dasar kolam atau nggak aktif ya? Saya menyarankan itu dicek pH airnya. Jadi teman-teman tuh, teman pemula tuh sebentar ya, harus membeli ini alat pH air. Bisa dilihat ini tuh fungsinya penting sekali teman-teman. Soalnya kalau kita buat ngecek pH air ini penting sekali. Kadang kita nggak tahu, asal udah ada air, ada ikan langsung masuk aja. Kok ikannya kadang diam di dasar ya, mungkin itu biasanya pH-nya turun atau berlebih. Kalau kebanyakan, kalau pengalaman saya pribadi, pH airnya tinggi. Soalnya kalau normalnya buat ikan koi itu agar berenang aktif itu antara 6,5 sampai 8. Kalau udah di atas 8 itu pH-nya tinggi. Jadi makanya ikan tuh kadang diam, kadang lesu, kadang nggak aktif. Kayaknya makanya ini perlu banget teman-teman membeli alat pengukur pH air. Jadi kalau biasanya ikan pH air di antara 6,5 sampai 8 itu ikan tuh aktif. Tuh kayak gini. Aktif. Ini saya sekali. pH air di kolam saya ini udah 7,0 ya. Lebih bagus 7,0. Makanya ikan aktif banget. Tapi ya antara 6,5 sampai 8 itu udah sedang lah ikan. Tuh. Oke, rasa cukup sekian pembahasan dari Bunga Trotter TV. Buat lo ada yang teman-teman masih penasaran atau mau bertanya, tinggalin aja di kolom komentar. Ntar insya Allah saya bisa jawab satu persatu keluhan teman-teman. Buat nextnya ikutin terus di Bunga Trotter TV. Dadah, assalamualaikum.